biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan seniman se-Nusantara dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di Klinik Pantun Nusantara. Pimpinan Profesor Dr. Umar Zain, banyaklah gelarnya ya. Nah, ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pendakwah yang luar biasa. Tapi kita mulai dengan beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, kawan-kawan, sahabat-sahabat seniman se-Nusantara, ya kita jumpa langsung saja dengan beliau yang luar biasa, seorang pendakwah, dan dalam dakwahnya hobi dan sering dan mungkin juga sudah menjadi mendarah daging dalam urusan berpantun. Ya, langsung saja kita mau nanya dulu tentang siapa beliau, proses kreatifnya, dan kenapa lebih suka menggunakan pantun dalam dakwahnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin sahabat-sahabat seniman se-Nusantara ini ingin mengenal Ustaz. Siapa nama Ustaz dan sepak terjangnya selama berdakwah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, alhamdulillah kalau Bapak Jambak tadi bertanya nama kita, mungkin orang banyak mengenal kita Susanto. Iya, Susanto. Itu kenapa namanya Susanto? Kutanya sama emakku, kenapa namaku Susanto, Mak? Rupanya dulu waktu lahirnya aku itu dalam keadaan susah. Karena kami orang Jawa, susah toh, gitulah. Ayah saya nama Lusino. Karena ayah saya itu anak ke-12, dia Selusin. Tambah orang Jawa, Lusino. Berarti nggak selusin. Lusin tambah Lusino. Lah aku susah toh. Jadi dalam berdakwah saya, ya saya ini dai tak terikat. Artinya saya bebas mau berdakwah kemana. Walaupun kita hari ini sebagai pengurus di Majelis Ulama Sumatera Utara bagian dakwah, tapi saya tetap tidak mau terikat. Karena dakwah ilallah ini di mana saja pun kita harus berdakwah. Sekalipun kau berada dalam keadaan sulit sekalipun. Namun dalam berdakwah ini terkadang kita kan seperti berjualan dalam berdakwah ini. Kalau berjualan itu inginnya ketika pulang dari jualan ada hasil dagangannya. Jadi ketika kita berdakwah, kita kepingin selesai berdakwah apa yang bisa diberikan kepada jamaah, apa yang bisa didapat oleh jamaah, dan apa yang bisa untuk kita ketika kita pulang. Jangan sampai ketika kita berdakwah, kita tidak dipahami dakwah kita, sehingga mereka pun tidak senang dengan kita, sehingga kita nggak bisa berdakwah lagi. Nah, jadi saya kadang cari ide, dakwah apa yang menarik di jamaah di sekeliling kita atau di sekitaran kita. Saya perhatikan pantun yang bisa menarik di masyarakat. Karena rupanya dengan berpantun ini bukan hanya orang Melayu saja yang menggunakan pantun. Betul. Semua orang suka berpantun. Jadi saya pantun pun saya ambil pantun-pantun yang lucu lah gitu. Lucu, yang tapi bisa tidak terlepas dari nilai agama. Tidak, yang bisa membuat mereka tersenyum. Contoh, ketika kita menyebarkan salam, memberikan salam, itu kan wajib untuk dijawab. Nah, namun begitu kita memberikan salam, mereka nggak mau jawab. Kita nggak bisa marahin mereka ketika berdakwah. Kenapa nggak jawab salam? Kenapa nggak jawab salam? Itu berdosa, nggak bisa. Terpaksa berpantun. Terpaksa berpantun. Sehingga mereka, walaupun pantunnya itu kita bilang sedikit seperti ancaman, tapi mereka senang yang mendengarnya. Contoh, ketika kita berdakwah, memulai dakwah pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah senyum kita begini, tapi tak mau jawab. Nggak mau jawab. Wah, kita jawablah. Nampaknya saya lihat ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang jawab, ada yang tak jawab. Biar jawab semuanya, biar dapat berkah semuanya. Saya pantun dulu, boleh? Boleh kata orang itu, izin dulu. Boleh, pantunlah saya. Ini untuk ibu-ibu dulu. Apa pantunnya? Bukan buah sembarang buah.
ini buah kelapa muda. Ah. Bila ibu-ibu tak jawab salam saya yang kedua, saya doakan suami ibu dapat istri muda. Takut orang itu. Akhirnya yang kedua jawab. Iya, berarti sahabat-sahabat seniman senusantara, kalau kita bilang bahwa beliau ini bukan moto sembarang moto. Moto itu jangan sampai dibebat-bebat. Ini bukan Ustadz Susanto sembarang Ustadz Susanto. Ini ternyata Ustadz Susanto yang hebat. Nah, bukan moto sembarang moto. Moto itu harus menjadi penuntun. Rupanya Ustadz Susanto ini bukan sembarang Ustadz Susanto. Ustadz Susanto juga jago berpantun. Iya. Itu untuk mak-mak. Untuk mama. Kitanya harus adil. Iya. Emak-emak ini kalau tak adil, besok tak undang lagi. Betul. Kita ini pendakwah, walaupun kita guru kan berharap diundang juga. Iya. Rugi kita ketika tidak diundang. Kenapa rugi? Tak sampai dakwah itu lagi kepadanya. Jadi niat kita itu kepingin kembali dan bisa berdakwah lagi kepadanya. Iya. Pantun untuk ayah-ayah, biar adil saya bilang. Tapi saya bilang, karena ayah-ayah nih teman saya, pantunnya bagus sedikit. Bagus sedikit. Apa pantunnya? Memang enak beristri kaya. Oh iya. Apalagi dia setia. Iya. Bila ayah-ayah juga tak jawab salam saya yang kedua, saya doakan istri bapak banyak utangnya. Nah, takutlah orang itu. Hidup ini mau bahagia kita kan kadang istri juga. Iya. Kalau kita kerja capek mati-matian, istri kita banyak utang, habis. Nah. Karena kan ada juga kadang anak remaja yang datang, ada kadang anak-anak kecil, ada kadang anak-anak remaja. Kadang saya sampaikan, saya lihat ada anak gadis, ada anak lajang, ada juga yang sok gadis dan sok lajang. Biar adil kita kasih pantun, boleh. Tapi anak-anak ini beda. Ada tambahan kalau kami pas lagi bacakan pantun, saya bilang, beli semangka, beli pepaya, cakep. Anak-anak itu cakep. Cakep. Nah, kadang nggak bilang cakep pun kau bilang cakep ya, aku bilang. Namanya anak-anak. Nah, dibeli buah untuk orang tua. Bila anak gadis, anak lajang tidak jawab salam saya yang kedua, saya doakan jomblo selamanya. Takutlah orang itu tak laku. Jadi jawab. Saya lemparkan salam yang kedua, ramai yang jawab. Jadi rupanya pantun ini menarik dipakai untuk dakwah. Iya, dia menghipnotis lah ya, menghipnotis. Itu kan dari sisi salam. Nah, pas bagian isi macam mana? Nah, jadi kadang begini, kapan kita mainkan pantun-pantun itu ketika diisi? Kita lihat ketika jamaah sudah mulai begini. Kadang kejut ya. Iya. Gini dia. Itu namanya kacamata kita mainkan kulit, pantun. kacamata kulit. Ya. Kita bisa lihat keadaan mereka sedang bagaimana. Kadang sedang tertunduk, kita buat pantun tertunduk. Terkadang di saat dia sedang melamun, kita buat pantun melamun. Ya, artinya kalau mereka nggak fokus. Nggak fokus. Jadi pantun-pantun ini sebenarnya sangat menarik untuk berdakwah. Namun terkadang kelemahan kita yang bukan Melayu, sudah pasti ada kekurangan ketika berpantun itu. Makanya berpantun ini dituntut juga bagi kita, bukan hanya sembarang berpantun. Dia harus punya makna-makna tersendiri. Artinya perlu juga kita pendakwah-pendakwah ini untuk belajar berpantun, menyampaikan berpantun, yang berpantunnya itu alangkah baiknya diiringi dengan pendidikan di dalamnya. Ya, makanya kalau ada juga bagian-bagian sebenarnya, dia termasuk gurindam sebenarnya Ustadz, ya kan? Hati-hati mencari kawan, bisa-bisa menjadi lawan. Kalau anak tidak dilatih, sudah besar orang tuanya letih. Jadi kalau misalnya kita bilang, jangan mundur sembarang mundur. Kalau mundur, masuk ke kolam. Kalau kalian misalnya dengar ceramah agak tertidur, nanti akhirnya bisa tenggelam. Jadi begitulah. Iya. Nah, itu bagian isi tetap ada pesan-pesan kan? Ada. Nah, bagian yang akhir gitu, bagian akhir. Nah, ada pantunnya lagi. Kadang kalau mau nutup, saya kadang buat begini. Karena kan ada juga jamaah lagi lah Ustadz. Nggak mau selesai. Saya buat pantunnya begini. Kuntilanak naik sepeda. Kuntilanak ya? Kuntilanak. Oh, kuntilanak. Naik sepeda ke jebur sumur. Iya. Jangan lama-lama kalian pandangi saya. Anjing malam tak bisa tidur. Gitu aja lah. Itu aja. Sebenarnya pantun penutup ini paling banyak Ustaz. Banyak ya. Iya kan? Kalau ada jarum yang patah. Bisa.
jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai tak mandi. Oh iya. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa menumpang mandi. Iya. Kalau di sumur ada anak lajang, Iya. Jangan kau kenceng berdiri. nah, ini paling banyak nih. Iya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kulkas. Iya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan sampai kata-kata menyakitkan sampai membekas. Iya. Ya, baik sahabat-sahabat seniman senusantara. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa klinik pantun Nusantara ini sebenarnya tidak hanya berbicara masalah mutlak pantun, tapi bisa politik, bisa apa macam-macam legenda, termasuk juga tentang dakwah. Nah, hari ini kita sudah berjumpa dengan Ustadz Susanto yang dalam dakwahnya itu sering menggunakan pantun-pantun sebagai penghipnotis, penyemangat para jamaah untuk lebih fokus mendengarkan ceramah-ceramah beliau. Sebenarnya banyak yang mau kita sampaikan dan kita diskusikan. Tapi untuk sementara itu dulu, sahabat-sahabat seniman senusantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita tutup dengan di awal tadi. Beriring balam dengan merbah, buah laku merekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz.